Wa yajuzu lan wenang lil hurri gadhe wong merdeka an yajma'u apa yen to menggabung atau mengumpulkan sapa hur baina arba'i haraira ing dalam antara 4 pira-pira orang perempuan merdeka. Ing dalam antara 4 pira-pira perempuan merdeka fakot kalawan kabar pisan. Illa inta ayana. Kecuali namun tertentu al-wahidatu sopo satu perempuan. Fi haqqi ing dalam haknya al-hurru atau laki-laki merdeka. Contoh kanikahi safihin. Seperti nikahnya Safi. Safi itu orang yang goblok. Wa nahwihi dan sesamanya Safi. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum ang qiblatimul lati kana. Mimma sangking perkara ia tawaqafu kang butuh. Ia tawaqafu kang butuh. Apa ma alal haji atas kebutuhan. Wa yajuzu lan wenang lil abdi gadwe budak. Lil abdi gadwe budak walau mudabbaron. Walaupun iku budak mudabbar. Walau mudabbaran walaupun itu budak mudabbar. Au muba'adun atau budak muba'ad. Au mukataban atau budak mukatab. Au mu'allakon atau yang digantungkan atau dikaitkan opo itskuhu opo merdekanya budak bisifatin kalawan sifat. Boleh an yajma'a opo yento mengumpulkan sopo abdun atau budak. Bainas nataini ing dalam antarane dua perempuan. Ai zaujataini tegese dua istri faqad kalawan babar pisan. Sekilas penjelasannya di sini laki-laki yang merdeka dan budak. Kalau laki-laki merdeka semuanya merdeka sekarang, ini boleh poligami dengan 4 perempuan. Nah, paham ya? Kecuali kalau memang dia khusus untuk nikah dengan 1 perempuan. Cuman perlu dibedakan antara dia mengamalkan syariat dengan mengikuti hawa nafsu. Poligami tapi istri yang kedua, ketiga lebih muda, lebih cantik daripada istri yang pertama. Jadi itu khawatirnya memang tidak mengikuti ajaran syariat, cuman dia memang untuk nafsu ya kan. Apalagi sampai tidak adil, apalagi sampai menyia-nyiakan istri yang pertama bahkan anaknya. Jadi dengan sebab dia nikah lagi akhirnya terlantar. Ya, istri yang pertama terkait nafkahnya dan juga anaknya dan yang lainnya. Itu juga sangat sulit untuk ditemukan. Terus yang kedua budak. Sekarang gak ada budak, cuman budak ini memang hukumnya dalam semua hal separuh dari orang merdeka. Kalau di sini laki-laki merdeka itu boleh nikah dengan 4 kalau dia mampu semuanya, mampu secara sifat adil dan seterusnya. Tapi kalau budak ini boleh 2. Semua jenis budak, karena budak banyak, ada budak mudabbar, ada muba'ad. Muba'ad itu separuh merdeka. Jadi mungkin majikannya merdeka separuh. Wis mas, saya merdekakan kamu dari kepala sampai di separuh saja umpamanya. Muba'ad. Mukatab itu yang memang dijanjikan merdeka dengan cara membayar cicilan. Isma saya merdekakan kamu tapi dengan cara bayar 10 juta tiap bulan 1 juta umpama. Itu namanya budak mukatab. Majikannya menjanjikan merdeka tapi dengan cara membayar dengan cara cicilan. Terus mu'allaqon itsku bisifatin,
yaitu dimerdekakan tapi dengan cara taklik, digantungkan. Mas, kamu merdeka jika minggu depan hujan. Terus hujan, merdeka. Itu namanya taklik. Kamu merdeka jika si A bayar hutang umpamanya. Kamu merdeka jika datang idza jaa syahrul Ramadan, jika masuk bulan Ramadan. Jadi itu taklik. Dalam fikih ada taklik, ada tanjis. Tanjis itu langsung, kalau taklik digantungkan. Seperti suami mengatakan, in dakhalti hadhihi dar fa anti thalik. Ada suami mengatakan pada istrinya, jika engkau masuk ke rumah ini, maka ya saya cerai. Jika engkau, mamanya saking mangkelnya, naudzubillah, saking nggak setujunya atau mangkelnya suaminya ketika ada istrinya berkunjung ke rumah ibunya, jika engkau memang ke sana, ke rumah ibunya, saya talak. Ternyata istrinya dia ke rumah orang tuanya, langsung terjadi talaknya. Sebagaimana taklik fi sholat. Jadi Mbak Amil jemur pakaian terus sholat. Dalam artinya, karena mendung, kalau hujan, nah ini, kalau hujan saya mau ngambil jemuran, atau kalau hujan saya membatalkan sholat. Terlintas jalan, ternyata hujan, dengan sendirinya sudah otomatis batal sholat. Itu namanya taklik, paham ya? Taklik itu kalau in nazalal mator, mamanya jika hujan maka saya batalkan sholat. Jika hujan saya akan mau ngambil baju dan. Jadi walaupun dia tidak membatalkan karena sudah taklik tadi, ya otomatis batal. Itu gambaran taklik di semua bab, baik dalam masalah ubudiyah, masalah jual beli, masalah munakah atau yang lain. Wala yankihu, dan tidak boleh menikah al-hurru sapa hur, orang yang merdeka, amatan ing perempuan budak perempuan, li ghairihi kang dimiliki orang lain, illa bisyartaini, kecuali kalawan dua syarat. Yang pertama, ada misodokil hurroti, tidak adanya mas kawinnya wanita merdeka. Tidak adanya mas kawinnya wanita merdeka, au faqdil hurr, atau tidak adanya wanita merdeka. Au faqdil hurrati, atau tidak adanya wanita merdeka. Au adami ridhoha, atau tidak adanya al-hurrah. Atau tidak ridhonya atau tidak maunya al-hurrah. Au adami ridhoha, atau tidak ridhonya al-hurrah. Tidak ridho atau tidak mau bihi kalawan al-hurruh. Hurru ini laki-laki merdeka. Kalau hurrah perempuan merdeka. Tinggal dikasih tandanya. Yang kedua, wa khafil anah, dan khawatir terjadi zina. Ai zina tekes zina. Muddata faqdil hurrati, ing dalam masa tidak adanya perempuan merdeka. Yang dalam masa tidak adanya perempuan merdeka. Wa tarokal musonifu, wa tarokah lan ninggalno, atau lan ninggalno al musonifu sopoke musonif. Syarat ini ing dua syarat. Akhara ini yang lain. Ahaduma, utawi salah satunya syarta ini, iku alla yakuna, iku yento ora ono. Alla yakuna, iku yento ora ono, tahtau iku ngisore hurun, di bawahnya hurun, opo hurratun, perempuan merdeka. Muslimatun, kang muslimah, kang Islam. Au kitabiyah, atau kafir kitabi. Kitabi ini yang memang
masih berpegang teguh kepada kitab yang asli, Taurat, ya, Injil. Sekarang kan semuanya sudah tidak asli, sudah berubah. Tasluh kang pantas lil istimta, untuk berhubungan atau bersenang-senang, ya. Wasani utawi syarat yang kedua, Islamul amati, itu Islamnya budak perempuan. Islamul amati iku Islamnya budak perempuan allati yang kihu, kang menikahi. Allati yang kihu, kang menikahi ha ing amah al hurru, sopo laki-laki merdeka. Fala yahillu, mongko tidak halal. Fala yahillu, mongko tidak halal li muslimin, kedue wong Islam. Amatun kitabiyatun, amatun opo budak perempuan, kitabiyah kang bangsa kafir kitabi. Lah sekarang wa idza nakaha, nalaikane nikah sapa wong. Wa idza nakaha, nalaikane nikah sapa wong amatan ing budak perempuan, bisyuruti, kalawan piro-piro syarat. Al-madhkurati, kang den tutur atau disebutkan, kemudian summa aisyarah, mongko nuli mampu sapa wong. Summa aisyarah, mongko nuli mampu sapa wong, wa nakahalan nikah sapa wong. Hurratan ing perempuan merdeka. Lam yanfasi, mongko tidak rusak, nikahul amati, opo menikahi budak perempuan. Nikahul amati, opo nikahi budak perempuan. Oke, sekarang ada sebuah kasus, seandainya ada budak perempuan, tapi sekarang nggak ada. Ada laki-laki menikahi budaknya orang lain, ini nggak boleh. Paham ya? Ada laki-laki menikahi budaknya orang lain, ini nggak boleh, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, laki-laki itu tidak mampu mas kawinnya wanita yang merdeka. Jadi kalau dia itu kan mahal, ya. Kalau dia itu kan mahal, mas kawinnya perempuan itu kan mahal. Lah, sedangkan mampunya untuk menikahi budak lain, ini baru dia boleh. Atau ada, ya, atau memang tidak adanya wanita merdeka, semuanya budak umpamanya. Atau gini, wanita merdeka nggak ada yang mau. Jadi ada si A, laki-laki fulan, mau nikah dengan perempuan, nggak ada yang mau. Baru dia boleh nikah dengan budak. Paham ya? Yang kedua, dia khawatir terjerumus zina. Artinya, selama tidak adanya budak, seandainya dia nahan nggak mampu, maka diperkenan. Seandainya selama tidak adanya wanita yang merdeka, dia nahan nggak mampu, maka diperkenankan untuk nikah budak. Wis. Cuman di sini ada dua syarat yang tidak disebutkan. Ada syarat lagi, tadi kan dua, sekarang ada dua syarat yang tidak disebutkan. Yang pertama, dia memang tidak punya istri. Kalau sudah fulan ini mempunyai istri fulanah, sudah punya istri merdeka, terus dia mau nikahi budak, nggak boleh. Karena syaratnya, tapi tidak dicantumkan, yaitu dia Allah tahtahu hurrah. Dia belum punya istri yang merdeka. Kalau sudah punya istri, nggak boleh nikah dengan budak. Terus syarat yang kedua, ya, yaitu budak yang akan dinikah itu beragama Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menikahi budak yang kafir kitabi. Wis, sekarang ada kasus ketika ada seorang tadi sudah memenuhi syarat, tidak ada wanita merdeka, atau mungkin ada tapi nggak mampu biayanya, terus dia nikah dengan budak. Karena dia memang ekonomi menengah ke bawah. Terus di kemudian hari, ternyata dia mampu, mungkin karena sukses usahanya, terus dia nikah dengan wanita merdeka, bagaimana? Maka tetap pernikahan dia dengan yang budak, artinya nikahnya tidak batal. Wa nadharur rajulih, lan utawi ningali wong lanang.
melihatnya laki-laki ilal mar'ati sangking perempuan iku ala sab'ati atrubin iku atas pitu piro-piro macam ala sab'ati adrubin iku atas pitu piro-piro macam ahaduha utawi salah sijine sab'ah ahaduha utawi salah sijine sab'ah iku nadruhu iku ningali wong atau rajul melihatnya laki-laki walau kana syaikhan walaupun ono sapa rajul syaikhan iku orang tua haraman sama ya sangat tua ajizan anil wat'ih ajizan dan tidak mampu anil wat'ih untuk berhubungan melihat ila ajnabiyatin maring wanita yang bukan mahramnya li ghairi hajatin kalawan tanpa kebutuhan atau ya kalawan tanpa kebutuhan atau hajat ila naudriha maring ningali ajnabiyah maka seperti itu fa ghairu jaiz mongko itu tidak boleh enggak boleh fa in kana mongko lamun ono an-nadhru apa ningali fa in kana mongko lamun ono an-nadhru apa ningali li hajatin karena kebutuhan contoh kasyahadatin koyo menjadi saksi alaiha atas ajnabiyah jaza mongko wenang opo ningali wasani utawi bagian kedua nazruhu iku ningali wong air rajul itu kesi wong lanang ningali ila zaujati maring istrinya rajul wa amatihi lan budak perempuannya rajul faya juzu mongko wenang opo ayang dur opo yen to ningali sapa rajul mingkulin sangkeng saban-saban min huma sangkeng zaujah wa amah min huma sangkeng istri dan budak zaujah wa amah tinggal dikasih tanda ilama maring anggota ada kang selain opoma al farja ing farji min huma sangkeng zaujah wa amah amal farju adapun utawi farji fayahrumu mongko iku haram naudruhu opo ningali wong tidak boleh melihat wa hadza utawi iki hukum atau pendapat wajhun iku pendapat dhaifun kang lemah wal ashahu utawi kaul ashah kaul yang kuat jawazun naudri iku bolehnya ningali ilaihi maring anggota ilaihi maring langsung ya al farju lakin ma'al karoh akan tetapi makruh beserta makruh yes sekilas penjelasannya sekarang masalah hukumnya melihat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ini hukumnya ada 7 ya. Ada 7 kalau memang ada laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Walaupun, sebenarnya yang lihat ayat itu orang tua. Syaikhun, haraman, orang sangat tua. Umurnya 120 tahun. Bahkan ajizan anil wat'i, tidak bisa berhubungan. Kalau memang melihat ayat itu bukan haramnya, tidak ada hajat, maka hukumnya haram. Paham ya? Kalau memang nggak ada hajat, nggak ada kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan, maka hukumnya boleh. Terus yang kedua,
kayak gini masuk aku merem ya, ngajar masuk merem ya, nggak bisa. Ini dalam redaksi yang lain ini termasuk hajat li taklim. Masuk mau ngabsen merem, nggak baby merem, mbak Aulia itu hajat namanya, paham ya? Cuman kalau sebagian pondok itu ada yang pakai satir. Pakai apa? Pembatas. Gurunya umpamanya di absen, Mbak Amil hadir. Nah ini khawatir apa yang menjauhkan temannya. Ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan ini termasuk hajat itu ya li taklim. Kalau itu kan nanti masuk absen pakai pembatas atau apa, ada yang seperti itu. Jadi karena li taklim ada yang mengatakan boleh.